Shalom, kita masih berbicara dari tema yaitu rooted di bagian yang ketiga. Ya, baik kita buka dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ya, kita akan baca secara bergantian ayat firman Tuhan ini. Saya mulai dari ayat pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 1, 2, 3, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. 1, 2, 3 ya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 1, 2, 3 ya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, percaya katakan amin. Bapak Ibu, melalui ayat ini kita akan belajar kembali tentang rooted di bagian yang ketiga. Kita tetap belajar dari dua bersaudara ini, Marta dan Maria. Dan secara khusus pada saat ini kita belajar dari sikap hati Maria. Sebenarnya dari bagian pertama, kedua, kita terus belajar dari sikap hati Maria kepada Tuhan yang menjadi salah satu sikap yang harus kita miliki kalau kita mau berakar di dalam Tuhan di tahun ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kata give back dimaknai sebagai tindakan secara aktif yang kita lakukan untuk mengembalikan sesuatu kepada Tuhan dari segala sesuatu yang telah kita terima. Jadi kata give back itu artinya mengembalikan, itu dimaknai di dalam konteks ini adalah tindakan nyata yang kita lakukan untuk mengembalikan segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan kepadanya. Itu maksudnya di sini. Kenapa kita berbicara ini? Karena memang nanti kita lihat tindakan-tindakan Maria ini seperti itu. Nah, Maria give back atau mengembalikan sesuatu kepada Tuhan, kepada Yesus setelah ia menerima Yesus dan firman-Nya. Menerima kasih dan kuasa Yesus melalui Lazarus yang dibangkitkannya. Jadi artinya begini, pertemuan Maria dengan Yesus atau pertemuan Yesus dengan Maria, saudara, di sana kita lihat di mana Yesus itu melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Maria. Kalau di dalam pertemuannya waktu Yesus singgah di rumah Marta dan Maria, di sana dikatakan bahwa Yesus terus berbicara kepada Maria dan Maria terus memberikan telinganya untuk mendengar. Di Lukas pasal 10 itu. Nah kemudian kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal 11, nanti Bapak Ibu temukan di sana, ketika Lazarus sakit keras, kemudian diberitahukan kepada Yesus dan pada akhirnya Lazarus meninggal, Yesus juga datang. Pada akhirnya Yesus datang untuk menjenguk Lazarus sekalipun sudah dikubur 4 hari 4 malam. Tapi Yesus datang dan waktu Yesus datang ke sana, Yesus itu membangkitkan Lazarus. Yesus itu menyatakan kembali kasihnya di sana kepada mereka, kepada Maria dan 3 bersaudara ini. Dan juga menyatakan kuasanya kepada mereka. Nah, setelah itu dan oleh karena itu saudara, ketika Maria ketemu dengan Yesus, dia melakukan give back atau mengembalikan sesuatu kepada Tuhan dari apa yang diterimanya oleh karena dia mengasihi Tuhan. Next, kita lihat lagi. Maria memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yesus melalui pemberian minyak wangi. Kalau di Alkitab tidak dicatat, tapi nanti kalau Bapak Ibu belajar searching berbagai referensi bisa ditemukan ini. Banyaknya itu sekitar
5 liter, artinya setengah liter, yang harganya bisa menghidupi satu keluarga pekerja selama setahun. Dan pemberian semewah ini biasanya dilakukan hanya untuk seorang raja atau pembesar. Bapak Ibu perhatikan, Maria ketika ketemu dengan Tuhan dalam sebuah perjamuan, dia membawa minyak narwastu yang sangat mahal. Di dalam sebuah wadahnya, sekitar 0,5 liter, dan minyak itu sangat mahal dan dituangkan di kaki Yesus. Mahalnya Alkitab tidak mencatat secara eksplisit, tetapi Yudas mengatakan demikian, kalau ini dijual laku 300 dinar. Kira-kira begitu. Kenapa minyak ini tidak dijual 300 dinar? Paling tidak 300 dinar. Tapi kalau kita belajar berbagai referensi tentang hal ini Bapak Ibu, harga minyak ini adalah harga upah 1 tahun pekerja yang bisa menghidupi keluarganya selama 1 tahun itu. Itulah harga minyak ini yang dituangkan oleh Maria di kaki Yesus. Oleh karenanya Bapak Ibu dikatakan bahwa pemberian ini adalah pemberian yang sangat mewah. Pemberian yang sangat mahal. Oleh karena apa? Oleh karena Maria itu menghormati Yesus setinggi-tingginya. Karena pemberian semahal itu biasanya dilakukan, saudara, kepada seorang raja atau pembesar. Biasanya kalau sampai semahal itu. Nah, saya dari tanggal 28 Desember ketika kita berbicara tentang Heaven Came Down, kedatangan orang Majus untuk melihat Yesus yang adalah Raja dan Juru Selamat, dikatakan mereka membawa persembahan mereka emas, kemenyan, dan mur. Nah, ingat orang Majus ini bukan orang Yahudi. Orang Majus ini bukan orang yang termasuk kepada umat pilihan. Tapi ketika mereka datang mau melihat Yesus, karena mereka tahu bintang yang mereka lihat itu bukan bintang biasa, tapi itu bintang seorang raja yang hebat. Mereka membawa persembahan emas sebagai persembahan terbaik, termahal di kalangan mereka para penyembah berhala. Karena ternyata persembahan emas itu bagi orang-orang di luar orang Yahudi yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, atau yang menyembah dewa-dewa, persembahan emas itu persembahan tertinggi sebagai bukti bahwa mereka menghormati dewa mereka. Nah, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus di Bethlehem, mereka membawa emas itu yang menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati Yesus, yang menunjukkan bahwa mereka sangat meninggikan Yesus, sehingga mereka membawa persembahan yang sangat mahal, sangat tinggi itu. Nah, ketika Ratu Sheba datang dari selatan mau menyaksikan hikmat Salomo di Yerusalem, persembahan pertama juga yang dibawa dikatakan emas. Ratu Sheba itu juga bukan orang Yahudi, bukan juga umat pilihan. Dia juga tergolong kepada orang yang menyembah dewa. Jadi tradisi mereka sama. Ketika mereka mempersembahkan sesuatu kepada yang mereka hargai, mereka hormati, mereka memberikan persembahan yang terbaik. Apa itu emas? Nah, ketika Maria datang kepada Yesus di perjamuan itu, tadi dikatakan Marta langsung melakukan kebiasaannya sibuk melayani. Tapi Maria melakukan sesuatu yang berbeda. Dikatakan dia menghampiri Yesus, dia tersungkur di kakinya, lalu minyak narwastu yang sangat mahal, yang harganya itu upah 1 tahun seorang pekerja yang bisa menghidupi satu keluarga selama 1 tahun, dituangkan di kaki Yesus, dan kaki Yesus disekanya dengan rambutnya. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa Maria mau menuangkan minyak yang hasil upah 1 tahun itu di kaki Yesus yang terlihat sepertinya
sia-sia. Karena dia mengasihi Yesus. Itu intinya. Next, kita lihat lagi. Tindakan Maria ini adalah tindakan yang tidak lazim. Yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Tidak lazim itu artinya begini, tidak biasa dilakukan orang. Tindakan ini adalah tindakan yang unik. Tindakan ini adalah tindakan yang nyata. Enggak semua orang mau melakukan itu. Sekalipun bisa sebenarnya. Tapi tidak semua orang mau melakukannya. Perbuatan Maria ini jauh melebihi apa yang dilakukan oleh seorang budak. Pada waktu itu kebiasaan di sana seperti ini. Kalau ada seorang tuan rumah memiliki budak dan ketika tuannya pulang dari mana-mana dari perjalanan, dia akan disambut oleh budak, lalu kaki tuannya akan dicuci dengan air, lalu diambil kain dilap. Itu adalah tugas tanggung jawab sebagai seorang budak menghormati tuannya. Nah, yang dilakukan Maria ini melebihi itu. Karena yang dituangkan Maria bukan air, yang dipakai Maria untuk menyeka ngelap kaki Yesus itu bukan kain, tapi yang dituangkan adalah minyak yang sangat mahal dan dia menyekanya dengan rambutnya. Itu sebabnya dikatakan tindakan ini melebihi batas normal. Tindakan ini melebihi tindakan biasa-biasa yang dilakukan pada umumnya oleh para budak, saudara. Next. Seorang budak mencuci kaki tuannya dengan air dan menyekanya dengan kain sebagai kewajiban tugasnya. Tetapi Maria meminyaки kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya karena kasihnya. Tindakan Maria ini berkesan di hati Yesus. Bukan saja karena harga minyak yang mahal, melainkan kelangkaan tindakan kasih yang diperagakan oleh Maria. Perhatikan, dikatakan tindakan Maria ini berkesan di hati Yesus. Terjemahan lain berkata demikian, tindakan Maria ini mencuri perhatian Yesus. Kenapa begitu? Karena tindakan yang dilakukan Maria ini adalah tindakan yang jarang dilakukan orang. Selain daripada minyak itu mahal, tidak semua orang yang akan mau tunduk dan mempergunakan rambut di kepalanya untuk menyeka kaki orang sekalipun itu tuannya. Enggak semua. Tapi Maria melakukannya. Sekali lagi oleh karena apa? Oleh karena dia mengasihi Tuhan. Next. Jadi perhatikan saudara ya, tindakan yang dilakukan Maria itu berkesan di hati Yesus. Mencuri perhatian Yesus, saudara, tindakan yang dilakukan Maria. Karena apa? Tindakan itu bukan tindakan yang biasa. Yesus menyebutnya sebagai perbuatan mulia. Kenapa? Karena langka. Apanya yang langka? Pertama, tindakan itu. Jarang ditemukan tindakan seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan minyak narwastu itu pun tidak mudah. Oleh karenanya dikatakan langka. Mendapatkan minyak itu sulit. Mendapatkan tindakan seperti yang dilakukan Maria itu pada masyarakat pada umumnya itu sulit. Budak aja tidak melakukan itu. Yang jelas-jelas statusnya budak. Nah, dan keharuman minyak lebih lama bertahan daripada parfum manapun buatan manusia. Aku nggak ngerti ini resepnya apa, saudara. Tapi parfum ini memang super. Bukan hanya lagi grade-nya, bukan hanya lagi A. Tapi super. Dan Maria lakukan itu. Dan saudaraku dikatakan tindakannya itu yang mempersembahkan yang terbaik, yang termahal kepada Yesus. Dan yang rela tunduk dan tersungkur di kaki Yesus untuk melap kaki Yesus dengan rambutnya itu menggugah hati Yesus. Nah saudara, Maria tidak memusingkan pendapat Yudas Iskariot yang menyatakan tindakan Maria sebagai pemborosan. Tadi kita baca. Ketika Maria melakukan itu, Yudas langsung berkomentar. Salah satu dari murid Yesus. Yudas ini bendahara, saudara. Langsung dikatakan demikian. Kenapa minyak semahal ini tidak dijual saja 300 dinar? 300 dinar yang dimaksud di sana itu nilai terendah. Artinya kalau dijual minyak ini, minimal ini laku 300 dinar. Paling murah 300 dinar. Kalau istilah kita sehari-hari sekarang begini. Ini kalau dijual 300 dinar ya, banyak orang berebutan beli minyak ini. Kira-kira begitu.
Artinya minyak itu lebih mahal dari 300 dinar juga. Kenapa ini tidak dijual? Lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi Alkitab berkata di ayat yang kita baca tadi, dia katakan begitu sebenarnya bukan karena dia peduli sama orang miskin. Tapi karena dia terbiasa mencuri uang dari perbendaharaan. Ada toh tadi kalimatnya kan? Ada kan? Coba buka dulu, coba dulu ke atas di slide keempat. Ada kata mencuri di sana. Bapak perhatikan. Ini pernyataan Yudas. Mengapa minyak nerastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi ketika Yudas melihat Maria bertindak seperti itu dan menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal di kaki Yesus, ada yang terusik. Siapa itu? Yudas. Tapi perhatikan, apakah Maria terpengaruh oleh itu? Kita kembali ke slide-nya. Dia tidak terpengaruh, saudara, sama sekali. Dia terus melakukannya. Tindakan Maria ini memberi pemahaman bagi kita bahwa sering kali kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang kita tahu akan disalahpahami dan dicela oleh orang di sekeliling kita. Artinya begini, kalau saudara paham dan kalau saudara mau belajar apa yang dilakukan Maria, dari tindakan yang dilakukan Maria ini, kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita, itulah yang sering terjadi di dunia sekeliling kita yang sedang kita alami. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, ada aja orang yang berkomentar. Ada aja orang yang protes. Ada aja orang yang menyampaikan kritik yang terlihat sepertinya bagus, padahal sebenarnya tidak. Nah, namun satu hal pasti, bahwa Yesus tidak akan merendahkan tindakan kita dan tidak salah memahami motif di dalam hati kita kepadanya. Dan ini yang ada di hati Maria. Sekalipun dia dengar langsung pernyataan dari Yudas, dia tidak berkata dalam hati, oh iya ya, bodoh benar saya, kenapa saya lakukan tindakan ini? Enggak. Dia tetap melakukannya karena dia tahu Yesus mengetahui motif di dalam hatinya. Dan dia tahu apa yang dilakukan itu untuk Yesus. Itu tidak pernah sia-sia. Dan Yesus sangat menghargainya, saudara. Itu sebabnya dia terus lakukan. Saudaraku, membangun keintiman yang lebih dalam dengan Kristus seringkali melewati lorong-lorong kehidupan yang harus kita tempuh sendiri. Artinya begini, ketika saudara mulai berkomitmen untuk membangun keintiman lebih dekat lagi, lebih dalam lagi dengan Tuhan, sering sekali saudara tidak mendapat dukungan. Itu maksudnya. Dari orang-orang di sekelilingmu, bahkan dari orang yang satu rumah dengan saudara. Bisa saja saudara tidak mendapat dukungan atau bisa saja saudara dapat komentar-komentar yang tidak mendukung tindakan saudara itu. Tapi kalau saudara mau belajar kepada Maria, tidak perlu ambil pusing suara-suara negatif di sekeliling saudara. Maju aja terus bersama dengan Tuhan. Sekalipun bagi orang dunia, tindakan kita itu sepertinya lebay. Sok rohanilah, sok ini, sok itu. Tapi saya mau katakan maju aja. Karena Tuhan yang tahu menilai hati kita, amin. Dan Tuhan yang akan memperhatikan. Dan Tuhan yang akan membalaskannya. Tidak usah terpengaruh dengan hal seperti itu. Kalau dunia itu saudara ya, suka melakukan hal-hal yang terbalik daripada apa yang diinginkan Tuhan. Jelas sekali Yohanes menerima pewahyuan dari Tuhan Yesus di Pulau Patmos yang berkata demikian, jangan kamu suam-suam kuku. Jangan kamu tidak panas dan tidak dingin. Jangan kamu sedang-sedang. Sebab kalau kamu seperti itu aku akan memuntahkan kamu. Kata Tuhan. Tetapi manusia senangnya yang suam-suam kuku. Manusia itu kecenderungan hatinya saudara melakukan segala sesuatu itu yang sedang-sedang saja. Ketika ada orang mereka lihat melakukan sesuatu yang lebih serius, itu bisa jadi bahan perbincangan. Itu bisa jadi bahan kritik. Bisa.
Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini, kalau kita sudah menyatakan diri orang percaya kepada Yesus dan percaya kepadanya, masih perlu nggak sih kita percaya sama dukun, sama manang, dan lain segala macam itu di luar Tuhan? Masih perlu nggak? Sebenarnya nggak perlu lagi. Tetapi dunia akan berkata begini, kan nggak salah kita berusaha. Suatu waktu kami pernah berbincang-bincang, saudara, dengan saudara sepupu kami dari ibu. Kita sharing bercerita bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita harus hidup sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Jangan lagi ada ilah lain di hadapan kita. Sudah tahu jawabnya, dia bilang begini, santai aja. Ya tapi kan nggak salah kan kita berusaha. Kita tetap percaya Tuhan. Tapi kan nggak salah kita berusaha. Bolehlah kita berupaya. Saudara mungkin dalam kegiatan lain sah-sah saja itu. Tapi di dalam hubungannya mempercayai kepada Tuhan. Saudara tahu. Itu perzinahan rohani di hadapan Tuhan. Itu artinya kita menduakan Tuhan. Ya. Itu artinya kita tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau masih ada yang lain yang kita percaya kekuatannya di luar Tuhan, itu artinya kita tidak sepenuh cinta kepada Tuhan. Tidak sepenuh kita mengasihi Tuhan. Masih ada cadangan lain. Bapak Ibu, nggak usahlah yang sudah berkeluarga. Nggak usahlah yang sudah resmi suami istri. Ini anak-anak pemuda remaja ini. Kalau engkau sedang menjalin hubungan cinta antara si A dengan si B. Si A-nya katakanlah laki-laki, si B-nya perempuan. Tahu-taunya dalam perjalanannya si B punya simpanan pria idaman lain. Bagaimana si A-nya, si pria? Kira-kira senang nggak? Cemburu nggak? Pasti. Sakitnya itu di mana? Di sana sini. Pasti saudara. Itu normal. Dan saudara tahu firman Tuhan berkata, Tuhan juga nggak mau kita buat begitu. Nanti kalau Bapak Ibu baca Keluaran pasal 20 ketika Musa menerima ke-10 hukum dari Tuhan. Tuhan itu berkata begini kepada bangsa Israel melalui Musa. Aku ini adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapaknya sampai kepada anak keturunan dan keempat. Sampai sedalam itu. Oleh karenanya di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 2 dikatakan begini. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Siapa yang dimaksud di sini? Adalah orang-orang yang menduakan dia. Adalah orang-orang yang dikatakan cinta Tuhan. Adalah orang-orang yang menyatakan diri bahwa dia milik Tuhan, percaya Tuhan. Tapi masih memiliki keyakinan dan kepercayaan lain. Terhadap orang-orang seperti itu Tuhan berkata, aku cemburu. Karena apa? Tuhan tidak mau diduakan. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya mau ingatkan, hati-hati kita, serius kita dalam hal ini. Jangan berkata, oh kan gak apa-apa kita bertanya kepada orang pintar. Waduh saudara, tadi pagi saya katakan, orang itu gak pintar, orang itu bodoh, tahu enggak? Dukun itu gak pintar. Kita aja nganggap mereka pintar, padahal mereka bodoh. Yang kita percaya mereka pintar, kita bodohnya 2 kali lipat. Kenapa enggak saudara? Coba ya. Bapak mertua saya itu almarhum, beliau seorang mantri teladan. Pernah jadi mantri teladan se-Indonesia, ada piagamnya dari Pak Harto. Beliau mantri di sebuah desa atau kampung. Ada dukun di situ. Kalau ada orang sakit dari mana-mana, dari desa, dari kampung mana, bahkan antar kecamatan, bisa datang berobat ke dukun itu. Saudara tahu? Ketika dukunnya sakit, datang sama bapak mertua saya. Loh, saudara, logikanya kan begini. Kalau memang dia hebat, dia pintar, sakit, sembuhin sendiri. Betul enggak? Tapi enggak. Begitu dia sakit, dia memang diam-diam dia. Cari bapak mertua saya, minta diobati. Yang dikatakan orang pintar aja berobat sama mantri, bagaimana orang yang berobat sama dukun? Enggak, 2 kali lipat kebodohannya itu.
Tapi dengar baik, dunia ini, manusia di dunia ini, pada umumnya senang yang begitu. Oleh karenanya begitu ada orang yang serius kepada Tuhan, mulai ada kritikan, mulai ada omongan, mulai ada celaan. Tadi malam saya dengan ibu, dan juga dengan koordinator pelayanan kita Pak Keru, mengadakan 2 pelepasan, saudara. Kita melayani pelepasan jam 6:30 sampai selesai. Satu hal yang saya sampaikan ini kepada mereka. Ketika kita tanya, ada jimat enggak? Sebenarnya dari hari Kamis yang lalu kita sudah ditelepon dan datang beritahu dan itu. Nah sebenarnya udah sejak lama ibu itu dapat sesuatu. Cuman hal ini kan sensitif Bapak Ibu. Kita berdua udah bicara. Hari Kamis kita ditelepon, malamnya itu ibu sudah dapat sesuatu, paginya itu udah langsung cerita. Hari Kamis pagi. Bahwa saya melihat begini-begini, saya doa tadi malam sampai jam 12:30 saya baru tidur karena saya lihat begini segala macam. Gimana caranya ya? Saya bilang tunggu aja, Tuhan pasti atur cara yang terbaik. Sebab ini sensitif. Nanti kalau kita katakan, oh ibu begini, ada seperti ini, apa ada seperti ini, segala macam, bapak ada seperti ini. Kalau dia mau ngaku, kalau enggak, kan jadi beda ceritanya. Kita berdoa saja, kita minta Roh Kudus lakukan sesuatu. Saudara tahu, ibu sampaikan pagi-pagi setelah kami habis mesbah pagi, hari Kamis subuh itu. Siang saya ditelepon, kami ditelepon, dikasih tahu. Dan kita bilang kalau ada jimat tolong kumpulin, nanti kita ke sana. Dan ketika kita tadi malam sampai di sana dikumpul, itu benar-benar ada loh saudara. Apa yang dilihat ibu dan sama Pak Keri itu benar-benar ada, udah dikumpulin di situ. Betul? Termasuk kain hitam, diikat di mana. Ibu begitu datang, dilihat. Adakah Bu kain hitam di situ? Oh iya Bu. Dilepasin. Ya. Dan Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu tahu akar bahar enggak ya? Akar, katanya itu kayu, akar kayu dapat dari lautan. Itu dalam bentuk gelang. Ketika saya tanya ini ada apa Bu? Oh diceritain latar belakangnya seperti dan itu. Ya udah. Sudah tahu ketika kita bakar sama Pak Keru, itu modelnya kan gelang. Melengkung di tangan. Itu gelang kayak hidup tahu enggak? Kayak hidup. Kayak apa tepatnya? Kayak ulat bergerak. Sampai benar lurus. Tegak lurus gelang itu. Saya bilang sama Pak Kiru karena kayak main, lihat. Dan dibakar, dia tetap meleot. Yang ekornya kadang bengkok begini, yang kepalanya kadang begini ke ular. Enggak hangus saudara. Sampai akhirnya Pak Kiru ambil batu, dipukul, cetes. Mulai hancur di tengah, patah. Saudara tahu enggak? Kami bakar di luar, anaknya langsung manifest di rumah. Langsung manifest. Langsung muntah. Ya makin semangatlah kita diluarkan gitu saudara ya. Itu sampai ditutup pakai batu baru hancur. Akar loh saudara. Akar. Lupa aja kita videoin tadi malam ya. Biar Bapak Ibu lihat itu kayak cacing. Menggeliat begini gelangnya. Ketika dibakar kayak hidup benar. Saya main Pak Guru bilang begini, hati-hati Pak. Ya. Betul. Dan kita tanya, saya tidak perlu ceritakan semuanya saudara. Dan saya mau katakan itulah yang mengganggu keluarga ini selama ini. Karena salah satu selama ini yang ibu lihat itu,
Dan ada juga dari jemaat kita yang lihat, kita beberapa konfirmasi sebenarnya kita diamkan selama ini. Ketika kita tengking, kita doain sesuatu itu sebenarnya sudah gelisah di dalam. Bar, udah nabrak pintu sana sini, tapi nggak bisa pergi. Ketika kita kumpul, mereka tanya, itu maksudnya apa ya? Saya katakan demikian, yang punya yang harus mengusirnya. Itu artinya begini, kita tengkingin, kita usir, sementara yang punya sendiri tidak keberatan gitu loh. Itu sama seperti begini, ada tamu saudara, saya usir, tapi saudara nggak ngusirnya, dia akan bilang begini, siapa lu? Yang tuan rumah aja kagak keberatan. Enak aja lu ngusir-ngusir, kan bisa begitu. Sama. Tapi tadi malam ketika kita ajarin, semua mereka seisi rumah menyatakan sikap bahwa mereka tidak mau lagi barang itu ada di situ dan mereka juga tengking. Kabar baiknya kita dengar tadi pagi seumur-umur yang mereka alami. Tadi malamlah mereka mengalami tidur yang paling nyenyak setelah kita pulang dari sana. Itu luar biasa saudara. Dan saya katakan demikian, Ibu sebelum pulang, Ibu harus terus konsisten di dalam Tuhan. Kalau ada pun omongan keluarga ini dan itu, tidak usah terlalu didengar, maju aja. Maju aja. Karena dunia memang maunya kita setengah-setengah. Dunia memang maunya kita nggak usah terlalu hangat, nggak usah terlalu intim kepada Tuhan. Nggak usah terlalu ekstrim. Pokoknya kita ke gereja, tapi yang lain juga itu kita lakukan. Dan kalau saudara coba-coba di depan mereka membangun keintiman kepada Tuhan dan menunjukkan cara hidup anak Tuhan yang radikal, mereka akan katakan begini, alah sok rohani. Atau kalau enggak, itu udah ada. Kalau Anda perempuan dikatakan, itu udah jadi bu pendeta sekarang. Pasti begitu saudara. Sama Yudas juga bicara begitu sama Maria. Dia berkata, sayang sekali minyak ini. Ini pemborosan. Kenapa kita tidak jual aja 300 dinar lalu kita bagi-bagikan sama orang miskin. Tapi dengar, Alkitab berkata itu hanya alasan. Sebenarnya dia tidak memperhatikan orang miskin, tapi karena hatinya terikat dengan uang. Karena dia terlalu terbiasa dia menilep perbendaharaan Yesus, saudara. Nah saudaraku, ini dia, membangun keintiman yang lebih dalam dengan Kristus seringkali melewati lorong-lorong kehidupan yang harus kita tempuh sendiri. Artinya sering sekali kita tidak dapat dukungan. Kita tidak didukung orang tua. Kita tidak didukung sama istri. Kita tidak didukung sama suami. Kita tidak didukung sama anak-anak. Kita tidak didukung oleh teman satu gereja. Kita tidak didukung oleh teman satu komsel. Kita tidak didukung oleh teman sepelayanan. Bisa saja. Tapi dengar, kalau hatimu sungguh-sungguh mau untuk Tuhan, tidak usah pusing dengan itu. Maju terus bersama dengan Tuhan. Karena nanti Yesus yang memberikan penilaian kepada setiap kita. Yang percaya dan mau katakan amin. Next. Manusia sering seperti Yudas. Lebih mudah salah menilai tindakan orang di sekelilingnya. Dan mengukur segala sesuatu dengan standar guna langsung atau uang. Jika tidak langsung menghasilkan dampak akan dianggap sebagai pemborosan. Ya, kita sudah sangat tahu itu. Karena ketika kita menerima pesan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan memperhatikan kaum-kaum duafa, ada juga komentar-komentar yang kita dengar. Apa sih Pak Gembala itu sibuk memperhatikan orang miskin, orang lain. Gereja aja masih perlu uang. Gereja itu gak banyak uang. Apa sih Pak Gembala itu begitu-begitu amat. Dirinya aja sendiri kurang uang. Kenapa? Karena mereka menilai segala sesuatu dari ini. Jika tidak langsung menghasilkan dampak akan dianggap sebagai pemborosan. Orang berpikir kalau kita perhatikan kaum duafa, tiba-tiba dalam sekejap gereja ini sesak dengan jiwa-jiwa. Itu yang dipikiran orang saudara. Tapi di hati Tuhan kan tidak begitu. Di hati Tuhan itu ketaatan kita melakukannya. Ketika Tuhan suruh kita lakukan, kita lakukan. Mau banyak orang datang ke sini, mau enggak, itu urusan dia. Amin. Amin. Bagian kita lakukan. Saudara jangan salah, waktu di Natal kemarin, ketika ada pengerja kita mempersiapkan barang-barang karena mereka punya janji dari kami sekian banyak ini. Lalu mulai belanja. Orang-orang di sekelilingnya mulai mengintimidasi dan teror. Dikatakan begini, tidakkah kalian merasa
dibebani dengan cara begini, harus begini, harus begitu. Syukurnya dia bilang begini, enggak. Kami bersuka cita melakukannya. Karena kami tahu, kami melakukan apa yang ada di hati Tuhan. Kita harus bersikap begitu. Kalau kita dengar isu-isu kiri kanan, enggak maju kita dalam Tuhan, saudara. Nah, nilai sejati hidup tidak selalu ditentukan oleh apakah itu menguntungkan, melainkan apakah itu memperkaya jiwa manusia. Seharusnya kita bersikap begitu. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita tidak melihatnya dengan untung rugi. Tapi apakah itu berdampak untuk orang itu, baik masa sekarang ataupun yang akan datang. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi nanti beberapa tahun ke depan. Ketika dia mungkin benar-benar kesulitan, baru ingat. Oh iya dulu aku pernah diajar mengenai ini. Oh iya dulu aku pernah dinasihati. Oh dia pernah ditolong. Oleh karenanya kita harus maju terus. Seperti Maria terus melakukannya untuk Tuhan. Next. Nah Bapak Ibu, peristiwa ini mengajarkan kita beberapa hal. Peristiwa pertemuan antara Maria dengan Yesus. Sikap hati Maria ketika ketemu Yesus. Yang pertama, peristiwa ini mau mengajar kita bahwa Kristus datang untuk memenangkan dan membawa kita hidup dalam kasih dan sukacita sejati. Artinya begini, ketika kita diajar oleh firman ini dan kita lakukan, di dalamnya itu ada kasih. Kristus mau membawa kita dalam kasih itu karena di dalamnya ada sukacita sejati. Ada sukacita sejati. Dan mengubah seluruh kewajiban kita menjadi tindakan yang digerakkan oleh kasih pribadi kepadanya. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan segala sesuatu, pelayanan kepada Tuhan dan mengasihi sesama, biar kita melakukan itu karena kita digerakkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kalau tadinya itu hanya sebatas kewajiban, itu harus diubah menjadi sebuah kasih. Contohnya, apa sih kewajiban orang percaya kepada Tuhan? Salah satunya, orang percaya itu wajib berdoa, betul? Nah, ketika Tuhan memperlihatkan kepada kita peristiwa ini, Tuhan mau ketika kita berdoa itu bukan lagi kewajiban. Tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau hanya sebatas kewajiban, saudara percaya cepat atau lambat saudara akan bolong-bolong berdoa. Itu bukan lagi sesuatu beban dalam kehidupan ini. Kalau saya enggak berdoa nanti saya enggak diberkati. Bukan itu lagi. Jadi dasar kita berdoa bukan lagi berkat tapi hubungan dengan Tuhan. Sampai kita bisa merasa kalau kita tidak doa sepertinya ada yang kurang di hati kita. Kenapa saudara? Karena kita mengasihi Tuhan. Apalagi kewajiban baca Alkitab. Kalau selama ini kewajiban diharuskan, disuruh, diperintah kita untuk baca Alkitab. Nah sekarang kalau kita baca Alkitab harus didasari karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau tahu isi hati Tuhan. Karena di firman itulah ditulis semua isi hati Tuhan. Kalau hanya sebatas kewajiban sekali lagi. Hari ini kita bisa baca, besok berhenti. Bolong-bolong lagi. Apalagi kewajiban kita. Beribadah, bersekutu. Kalau saudara melihat ibadah persekutuan itu berkumpul dengan saudara seiman itu hanya sebatas kewajiban, saya mau katakan ibadahmu akan bolong-bolong. Tapi kalau saudara melihat itu dan melakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan, tidak akan ada orang yang bisa menghalangi saudara untuk datang beribadah. Tidak akan. Nah hari Jumat kemarin saya ada di salah satu komsel yang bukan komsel saya. Saya dengar sharing. Banyak kesaksian yang menarik. Tapi ada satu kesaksian yang mencuri perhatian saya. Dari anggota komsel dikatakan demikian. Dulu ya katanya. Dari dulu saya ini Kristen. Tapi orang Kristen yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dulu ya. Orang di hari Minggu itu mengajak saya. Boh mancing boh. Ayo kita mancing. Jawabnya langsung begini. Boh gas. Itu saudara. Kalau istilah sekarang gas. Langsung pergi. Dia bilang, kenapa? Karena hari Minggu kan masih ada minggu depan. Karena mancing belum tentu diulang minggu depan. Oleh karenanya, gas, ayo mancing. Tapi dikatakan, tapi itu dulu. Sekarang beda katanya. Kawan-kawan ajak, masih ada yang ajak, masih banyak. Tetapi saya katakan, enggak ini hari Minggu. Ada apa emangnya kalau hari Minggu? Ini waktu beribadah kepada Tuhan.
Dia katakan demikian, rasanya beda kalau enggak ibadah di hari Minggu itu. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, itu udah keluar dari lingkaran kewajiban, sudah masuk ke zona kasih. Dia sudah bisa merasakan bahwa ibadah itu adalah hubungan kasih kepada Tuhan. Bukan lagi hanya sebagai kewajiban karena orang Kristen. Tapi hubungan. Sehingga ketika dia tidak ibadah, dia merasa seperti ada yang kurang, ada yang hilang dari dirinya. Nah, saya mau katakan, hal-hal seperti itu yang harus kita alami sebenarnya. Sehingga untuk ibadah kita tidak perlu dikomando, nggak perlu ditakut-takutin. Nanti kalau kamu nggak ibadah, nanti terjadi ini terjadi. Kalau itu masih kewajiban. Nah, Yesus mau bawa kita keluar dari sana. Supaya ketika kita beribadah, benar-benar kita nikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Apalagi yang menjadi kewajiban kita. Membawa persembahan kita. Mengembalikan persepuluhan kita. Tuhan mau kita sampai di titik kita melakukan itu. Karena kita mengasihi dia. Bukan sebagai kewajiban. Kalau kewajiban itu menekan saudara. Itu mengintimidasi saudara. Tapi kalau kasih, itu membuat saudara merdeka. Next. Yang kedua, jika kita menghormati seseorang yang kita anggap penting bagi hidup kita, maka kita akan melakukan apa saja dengan sikap hormat dan kasih. Dan kita akan selalu terbuka terhadap perkataannya. Iya. Hal kedua yang kita diberi pengertian atau diajar dari peristiwa ini, yaitu jika kita menghormati seseorang yang kita anggap penting. Artinya begini, kalau saudara merasa Yesus itu penting dalam hidupmu, kalau saudara merasa Yesus itu layak menerima sesuatu yang terbaik, yang tertinggi, dan layak menerima kasihmu yang terdalam, saudara tidak akan pernah hitung-hitungan dengan dia. Amin. Sama seperti yang dilakukan Maria. Tidak akan pernah hitung-hitungan. Bawa persembahan, saudara bersuka cita. Mengembalikan persepuluhan, saudara bersuka cita. Tidak akan hitung-hitungan. Tapi kalau saudara menganggap bahwa Yesus itu bukan segala-galanya bagi saudara, bukan pribadi yang penting menjadi pokok hidup saudara, saudara akan hitung-hitungan. Dan saudara pasti nggak mau singsat. Saya diberkati 10 juta, persepuluhannya berapa? 1 juta. Lebih 1.000 perak pun nggak mau. Contohnya menjadi 1 juta 1.000 rupiah. Nggak mau, karena apa? Hitung-hitungan. Tapi kalau saudara melakukannya dengan kasih karena saudara memberikan penghormatan tertinggi kepada pribadi yang sangat penting dalam hidup saudara ini. Saudara mau kembalikan 2 juta pun nggak masalah bagi saudara. Betul. Dan kemarin-kemarin saya bersaksi, di Komsel juga saya bersaksi. Saya itu yang saya ajarkan sama anak saya sampai hari ini, saudara. Dan sampai hari ini itu dilakukan. Ada sebuah pertanyaan yang baik sekali di Komsel kemarin tentang hal itu. Dan akhirnya saya jawab. Pertama dari firman, yang kedua dari apa yang saya lakukan. Sampai saya cerita begini, kalau saya kirim uang sama anak saya yang sedang kuliah di Jakarta, saya yang tahu lah berapa. Saya bilang begini, nak, ini uang makanmu bulan ini, transport, bla 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 segala macam. Saya bilang begini, ini papi sudah persepuluhkan. Jadi Noan tidak perlu atau kamu tidak perlu terlalu terbebani untuk mengembalikan persepuluhannya. Tapi ingat, kalau hatimu tergerak dan menganggap ini berkat dan akan mempersepuluhkannya kembali, silakan nak lakukan. Saudara tahu? Itu dilakukan. Itu dilakukan. Dan setiap kali dia dapat berkat, dia akan selalu bilang begini, kalau dititipkan sama ibu, dia bilang, Mi tolong simpan, sisihkan persepuluhannya ya, bahkan biasanya 20%. Karena apa? Dia melakukannya karena kasih, karena bagi dia Yesus di atas segalanya. Jadi enggak hitung-hitungan. Enggak hitung-hitungan. Karena lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Bukan lagi hanya sebagai kewajiban, bukan. Tapi hati yang mengasihi Tuhan. Dan kita lakukan ini untuk
orang atau untuk pribadi yang begitu penting dalam hidup kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Firman ini mau mengajar kita sikap hati yang seperti itu. Yang terakhir, give back atau kalau kita melakukan pengembalian kepada Tuhan seharusnya menjadi ungkapan kekaguman, ungkapan hormat dan kasih kita kepada Yesus karena Dia lebih dahulu mengasihi kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita melakukan apa-apapun, mengembalikan sesuatu kepada Tuhan, seharusnya kita lakukan itu sekali lagi karena kita mengasihi Dia dan karena kita menghormati Dia di atas segala-galanya. Amin. Kenapa begitu? Karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Penting ini, catat ini, penting sekali. Kalau Tuhan menyuruh kita mengasihi Dia, karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan tidak suruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan lebih tahu tentang siapa kita, amin. Kalau Tuhan menyuruh kita mengasihi Dia, karena Dia sudah taruh benih kasih di hati kita. Persoalannya hanya begini, kita mau apa enggak? Bapak Ibu, kenapa Yesus meminta hati kita? Kenapa Yesus mengutamakan kasih kita? Karena dengar baik, sesungguhnya kita tidak dapat membalas perbuatan dan kebaikan Tuhan kepada kita. Nggak bisa. Dengan apa saudara mau bisa membeli kasih karunia Tuhan? Nggak ada. Berapa kali saya nggak usah tanya dalam 1 bulan, nggak usah tanya dalam 1 minggu. Saya tanya dalam 1 hari aja. Fandi, berapa kali kau berdosa kepada Tuhan dalam 1 hari ini? Berapa kali? Sering kali kan? Bukan hanya dia. Kita semua yang ada di sini. Sadar tidak sadar, kita masih sering melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Betul? Betul. Kalau seandainya Tuhan minta bayaran tukar pakai uang, saudara mampu bayarnya? Saudara mampu? Enggak mampu kita. Dia hanya minta kita cukup datang minta ampun, mengakuinya. Bapak, aku minta ampun. Alkitab berkata saudara langsung diampuni. Saudara langsung layak menerima kasihnya. Nah, oleh karena Dia mengasihi kita, maka Dia katakan kita mengasihi Dia. Coba kita baca ayat itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Dikatakan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah telah taruh benih kasih di hati kita, makanya disuruh kita mengasihi. Kalau seandainya Tuhan tidak menaruh benih kasih di hati kita, Dia tidak akan suruh kita melakukan itu. Karena apa? Kita nggak mampu. Tuhan menyuruh kita mengasihi, bertindak dalam kasih. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita dan telah menaruh benih kasih di hati kita. Amin. Persoalannya hanya ada di pilihan kita. Kita mau atau tidak. Tapi sesungguhnya benih kasih itu Tuhan telah taruh di hati kita. Jadi dengar Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak bisa dengan cara bagaimanapun membalas kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa datang mengucap syukur dan berterima kasih. Dan ketika kita disuruh melakukan sesuatu, apapun itu termasuk melayani. Biarlah kita lakukan itu. Karena kita mengasihi Dia yang mau dan percaya, katakan amin.